Serangan jantung merupakan penyakit yang harus cepat ditangani sebelum terlambat. Seperti nasib, apakah kamu cepat menyadarinya dari awal atau tidak? Bila dibiarkan saja dalam waktu yang lama, jantung dapat berhenti dan nyawa bisa jadi korbannya. Banyak juga kasus di mana satu persatu dilarikan ke rumah sakit dan mengambil tindakan darurat secepatnya. Namun, ada sesuatu yang menjadi jebakan utamanya, yaitu apakah serangan jantung diawali dengan nyeri dada saja? Apakah kamu berpikiran yang sama? Meskipun jantung berada di bagian dada, namun gejala lainnya akan muncul di bagian tubuh lain. Mari kita peroleh pengetahuan dasar mengenai serangan jantung ini, supaya kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Hai, saya Dr. Otafuku dari Jepang. Mari kita mengulik mengenai pencegahan berbagai penyakit di channel ini. Tema kali ini adalah mengenai serangan jantung. Serangan jantung ini merupakan penyakit yang sangat sering ditemui di bidang kegawat daruratan. Setelah dibawa oleh ambulans, segera lakukan elektrokardiogram untuk pasien yang mengalami nyeri dada. Setelah dilakukannya elektrokardiogram tersebut, bila dicurigai ada gejala serangan jantung, segera lakukan tindakan medis selanjutnya. Dengan penanganan yang cepat, kita dapat mengurangi risiko gejala yang tersisa dan juga risiko kematian. Namun, secepat apapun kamu mendatangi rumah sakit, bila kenyataannya kamu merasakan situasi tersebut dengan santai setelah gejalanya muncul, akan sangat berbahaya karena tidak seterusnya kamu bisa mendapatkan perawatan yang cepat. Bagaimanapun, kamu harus tetap bisa melindungi dirimu sendiri. Begitulah pola pikir yang terpenting, kan? Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita ke depannya. Maka dari itu, pastikan untuk mengetahui gejala dari serangan jantung ini. Mari kita bahas gejala tersebut bersama-sama. Saya rasa serangan jantung merupakan penyakit yang sangat terkenal hingga hampir semua orang tahu. Dan orang-orang juga berpikir bahwa serangan jantung ini sangatlah berbahaya. Serangan jantung atau yang disebut infark miokard adalah berasal dari kecepatan tinggi dari otot jantung. Otot jantung adalah otot yang diperlukan untuk menggerakkan jantung tanpa henti 24 jam. Jadi, kecepatan tinggi dari otot jantung mengakibatkan pembuluh darah tersumbat dan darah tidak dapat mencapai jantung sehingga menyebabkan jaringan mati dan berhenti berfungsi. Organ manusia cukup rapuh, dan hanya karena ada sedikit waktu ketika darah tidak dapat mengalir, maka jaringan akan langsung mati. Sebuah pembuluh darah kecil yang disebut dengan arteri koroner mengelilingi jantung dan nutrisi dikirim dari sini. Berkat arteri koroner ini, miokardium dapat diperintah untuk bergerak secara teratur. Namun, arteri koroner ini secara bertahap dapat terpecah seiring bertambahnya usia karena efek rokok, tekanan darah tinggi, dan juga diabetes. Dan akhirnya, arteri koroner ini tersumbat, darah tidak dapat mencapai otot jantung, dan terjadilah serangan jantung. Ada dua jenis arteri koroner, yaitu arteri koroner kiri utama dan arteri koroner kanan, yang mempunyai fungsi masing-masing. Tetapi, jika terjadi serangan jantung, bagian yang tersumbat di arteri koroner akan menjadi nekrotis, di mana otot jaringan di jantung tersumbat atau mati. Penyakit gagal jantung ini dapat berkisar dari tanpa gejala, nyeri dada, sesak napas, hingga dalam kasus terburuk adalah serangan jantung. Dalam kasus tersebut, dibutuhkan perawatan berupa kateterisasi jantung. Kateterisasi adalah prosedur yang bertujuan untuk mendeteksi dan mengatasi berbagai penyakit jantung dengan menggunakan kateter, yaitu sebuah alat menyerupai selang tipis panjang yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Kateter tersebut diarahkan ke jantung.
Lalu melakukan pelebaran pembuluh darah yang mengalami sumbatan dengan menggunakan balon atau stent dalam kurung ring jantung. Dengan perawatan seperti ini, kita bisa melihat bila masih tergolong gejala awal, maka makin cepat disembuhkan. Dengan begitu, akan mengurangi sisa risiko yang akan mendatang. Lalu, apakah mengambil tindakan darurat seperti ini adalah hal tepat untuk serangan jantung? Bisa juga sih. Namun, perawatan darurat dilakukan tergantung pada jenis serangan jantungnya ya. Sangat penting untuk segera memeriksakannya jika kamu memiliki gejala serangan jantung. Selanjutnya, mari kita bahas bersama-sama gejala yang harus kita waspadai. Ngomong-ngomong sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan like video kami ya, karena kami akan terus update mengenai pencegahan penyakit dan gejalanya di channel YouTube ini. Baiklah, sekarang mari kita kenali gejalanya. Sebelumnya, apa yang kamu ketahui gejala umum dari serangan jantung? Baiklah, pasti sebagian besar dari kamu akan menjawab gejala umumnya adalah nyeri dada. Nyeri dada memanglah gejala yang paling banyak dijumpai, bukan? Yang kita ketahui bahwa jantung berada di sebelah kiri. Namun, mengapa terkadang sebelah kiri dada tidak terasa nyeri? Kasus seperti ini banyak terjadi. Kalau begitu, selain nyeri di dada, apa yang kamu ketahui untuk bagian tubuh lainnya? Sebenarnya, gejala nyeri di bagian tubuh ini juga riskan dengan serangan jantung. Bagian itu adalah bahu. Ya, benar bahu. Nyeri bahu merupakan gejala terbesar kedua yang sering dijumpai. Misalkan ada seseorang berumur 60 tahun. Tiba-tiba ia merasakan bahunya terasa nyeri. Saya contohkan seseorang tersebut sedang bersantai dan merasa bahunya terasa nyeri. Namun, ia menganggap hal itu biasa saja. Ketika dokter ortopedi memeriksanya, ia dinyatakan bahwa tidak ada kelainan pada ototnya. Ia merasa hal ini bukan hal yang normal, dikarenakan semakin hari tidak membaik juga. Lalu, maka dilakukannya pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan otot lain, dan rupanya terjadi kejanggalan. Bagaimana bisa sakit bahu memiliki hubungannya dengan gejala serangan jantung? Saraf perifer tubuh manusia terhubung dari jantung ke bahu, sehingga rasa sakit dan nyeri gejala jantung ini ditransmisikan ke saraf dan menjadi gejala seperti nyeri bahu. Sakit saraf semacam ini disebut dengan nyeri gangguan jantung, karena menyebabkan sakit nyeri yang menyebar. Saraf ini terhubung ke kedua bahu. Jantung berada di sisi kiri tubuh, namun sakitnya menyebar di bahu kanan. Selain gejala dengan mengalami nyeri bahu yang teramat itu, berhati-hatilah dengan sakit pada bagian punggung. Sakit punggung juga merupakan gejala yang cukup umum. Sakit punggung ini paling sering diidentifikasi sebagai gejala diseksi aorta, yang merupakan pembuluh darah besar di tubuh manusia yang terhubung ke jantung. Karena jantung dan aorta ini sangat berdekatan, gejala yang ditunjukkan oleh diseksi aorta seringkali mirip dengan serangan jantung. Ini bisa menyebabkan keterlambatan diagnosis. Namun, perawatan dan diagnosis dini bisa meningkatkan peluang kamu untuk bertahan hidup. Tak banyak serangan jantung yang disebabkan diseksi aorta. Selain itu pula, serangan jantung dapat merangsang pusat muntah di otak dan menyebabkan mual. Meskipun gejala lainnya akan muncul, seperti jenis nyeri pada bagian tubuh lainnya yang bisa terjadi, misalnya di area wajah, gigi, maupun siku. Jadi saran saya, bila kamu merasakan nyeri dan sakit yang tak biasa seperti yang saya sebutkan di video ini, kami sarankan untuk memeriksakannya ke rumah sakit. Bila kamu punya pengalaman mengenai serangan jantung, kamu bisa share perihal tersebut di kolom komentar ya, supaya kita bisa berdiskusi bersama-sama. Mungkin saja kamu berpikir, bagaimana cara membedakan sakit bahu dan punggung biasa dengan gejala ini, bukan? Pastinya, untuk gejala serangan jantung ini akan mempunyai karakteristik tersendiri untuk nyeri yang saya sebutkan tadi.
Karakteristiknya adalah bila didorong dan ditekan di bagian yang sakit, tidak akan menambah rasa sakit tersebut. Rasa sakit tersebut tidak terlalu kuat karena sakit pada otot dan tulang di permukaan tubuh pun akan sangat berbeda. Jadi, walaupun kamu menggerakkan tubuhmu, rasa sakitnya tidak akan berubah banyak bila rasa sakit itu berasal dari bagian organ dalam. Tidak semuanya begitu, jadi hanya referensi untuk mendeteksi saja. Tetapi, jika sakit tidak berubah walaupun kamu memutar badanmu, kecurigaan pada penyakit berbahaya pasti akan meningkat. Poin penting yang harus diingat adalah tidak hanya nyeri dada saja, bisa jadi nyeri punggung dan bahu adalah pertanda penyakit yang serius karena ada gejala lain yang harus diperhatikan. Semoga video ini bermanfaat bagi viewers semua. Jika kamu ingin mengetahui lebih panjang mengenai serangan jantung di video sebelumnya, silakan klik link di atas video berikut. Kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya.